Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti janji saya yang kemarin, saya akan menjelaskan atau akan sharing-sharing ya tentang perangkat perlindungan jatuh yang tentunya sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016, di mana perangkat perlindungan jatuh itu nanti akan dibagi menjadi dua, yakni ada perangkat pencegah jatuh ya, dan ada perangkat penahan jatuh, di mana baik itu pencegah ataupun penahan jatuh itu nanti akan dibagi juga, di mana perangkat pencegah jatuh akan dibagi dua, ada yang kolektif dan ada juga yang personal. Begitu juga pun penahan jatuh, nanti ada penahan jatuh kolektif dan ada juga penahan jatuh personal atau untuk perseorangan. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan saya akan sharing-sharing kepada teman-teman semuanya, penggiat ketinggian, penjelasan saya tentang perangkat perlindungan jatuh yang sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016. Mari. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, kita sebagai seorang tenaga kerja atau kita sebagai seorang pekerja di lapangan, kita harus bisa membedakan apa itu APD, apa itu APJP. Jadi ketika kita bicara tentang APD, APD itu dimulai dari helm, kacamata, mungkin sarung tangan, baju kerja, ya, dan sepatu safety dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berada di lapangan, itu seringkali kita seorang pekerja mengatakan bahwasanya full body harness dengan double hook lanyard dan lain sebagainya itu dikatakan APD. Ya, maka dari itu kami agak mulai dirubah. Intinya adalah apa yang saya kenakan, ya, full body harness itu disebut sebagai APJP. Kan sifatnya sekunder, ya. Kalau APD mulai dari helm, kacamata dan sebagainya itu sifatnya primer. Seorang tenaga kerja mau melakukan pekerjaan tentunya wajib menggunakan APD. Nah, yang ingin saya jelaskan tentang perangkat perlindungan jatuh yang terdiri dari pencegah jatuh serta penahan jatuh, dimulai dari pencegah jatuh, Bapak Ibu sekalian. Pencegah jatuh ya dibagi menjadi dua kategori, yakni ada pencegah jatuh kolektif dan ada pencegah jatuh perorangan. Yang pertama, pencegah jatuh kolektifnya seperti apa sih pencegah jatuh kolektif? Biasanya kalau sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016 yang disebut sebagai pencegah jatuh kolektif, itu berbentuk atau seperti pagar pengaman, ya, pagar pengaman baik itu top rail atau mid rail, ya, di mana pagar pengaman tersebut yang sesuai dengan peraturan tersebut, peraturan Permenaker nomor 9 tahun 2016, tingginya minimal 950 mm ya, tidak sampai 1 meter. Kemudian mid railnya itu biasanya 470 mm. Di mana kedua alat tersebut itu disebut sebagai alat pencegah jatuh kolektif. Ya. Baik top rail ataupun mid rail, baik yang secara vertikal ya atas dan bawah, itu harus mampu menahan beban 0,9 kN. Kata siapa, Pak? Kata Permenaker nomor 9 tahun 2016. Ya, itu top rail dan mid rail atau yang disebut sebagai handrail tersebut itu digunakan sebagai pencegah jatuh. Kemudian yang kedua, ada pencegah jatuh perorangan. Ya. Apa itu pencegah jatuh perorangan? Seperti yang saya gunakan. Ya, video yang kemarin, video sebelum ini saya sampaikan bahwasanya apa yang saya kenakan saat ini full body harness seperti ini itu belum bisa dikatakan sebagai alat penahan jatuh. Ya. Sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016, bahwasannya yang saya kenakan ini itu masih dikatakan sebagai alat pencegah jatuh. Ya. Karena penahan jatuh nanti saya sampaikan juga penahan jatuh yang kolektif ataupun yang perorangan. Sekarang kita masuk ke alat pencegah jatuh untuk perorangan. Yang pertama adalah ini, full body harness. Ya. Mungkin penjelasan detail untuk full body harness kita nanti sampaikan di video berikutnya. Untuk saat ini saya hanya khusus menjelaskan perihal perangkat perlindungan jatuh, baik itu pencegah jatuh ataupun penahan jatuh. Ya, itu yang pertama. Jadi full body harness. Kemudian yang kedua, untuk alat pencegah jatuh perorangan, secara detailnya adalah ini disebut sebagai walk positioning atau pencegah jatuh atau pemposisi kerja. Ya, dimana setiap alat pencegah jatuh ini biasa kita tambatkan di bagian daring samping pada full body harness yang kita miliki. Daring samping ini sebagai pencegah jatuh, ya. Nah, seperti ini
atau bahkan mungkin kita cantolkan juga, bisa juga kita cantolkan di atau kita tempelkan ya pada dering bagian perut seperti ini ya, bukan bagian atas, bukan bagian dada seperti ini, karena bagian dada dan bagian punggung itu biasanya kita gunakan untuk menambahkan atau untuk mencantolkan yang namanya alat penahan jatuh ya. Itu tentang pencegah jatuh. Jadi pencegah jatuh itu kita taruh, kita gunakan yang fungsinya sebagai komposisi kerja, atau pada saat kita bekerja di ketinggian, kita melakukan satu pekerjaan itu tadi ya, video sebelumnya juga saya sudah sampaikan, supaya kedua tangan kita bisa bekerja dengan efektif dan efisien ya, supaya tidak satu tangan itu kita bekerja pegang struktur, satu tangan melakukan satu pekerjaan. Maka dari itu disarankan kita sebagai pekerja ketinggian itu menggunakan alat pencegah jatuh seperti ini, supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, supaya apa yang kita lakukan bekerja ketinggian itu maksimal, agar kedua tangan kita bisa bekerja dengan efektif. Nah, seperti ini bisa bekerja dengan efektif, sehingga tidak satu tangan pegang struktur, satu tangan melakukan pekerjaan. Kenapa? Ya itu tadi, kita digaji oleh perusahaan itu bekerja menggunakan dua tangan. Jadi kedua tangan kita bisa bekerja melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien ya, aman dan nyaman. Itulah tentang pencegah jatuh yang pertama. Kemudian kembali lagi ke pencegah jatuh yang kolektif. Ketika kita bicara tentang pencegah jatuh kolektif, top rail, mid rail, atau bahkan nanti ada two board, di mana kalau kita bekerja ketinggian itu ada dua hal yang kita harus perhatikan. Kalau nggak orangnya yang jatuh ya, orang yang kejatuhan. Top rail, mid rail fungsinya untuk apa? Untuk mencegah supaya orang itu tidak terjatuh ya. Kemudian two board untuk mencegah supaya ketika kita bekerja di lapangan, bekerja di ketinggian, kita menendang alat atau apapun itu yang tidak sengaja sehingga tertahan oleh two board tersebut. Maka dari itu dikatakan sebagai alat pencegah jatuh kolektif ya. Lanjut, kemudian perangkat pencegah jatuh tadi sudah, dan kita masuk ke perangkat penahan jatuh, di mana perangkat penahan jatuh pun sama, itu dibagi menjadi dua kategori. yakni yang pertama adalah ada perangkat penahan jatuh kolektif dan ada perangkat penahan jatuh personal atau perorangan. Kita bicara tentang perangkat penahan jatuh kolektif yang sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2012, kalau nggak salah dari pasal 26. Di situ dikatakan bahwasanya alat penahan jatuh kolektif bisa berupa bantalan, jaring gitu ya, yang terpasang pada angkur yang kuat, di mana setiap angkur itu harus mampu menahan beban minimal 15 kN. Itu. Jadi kalau misalnya di tempat kerja kita bekerja pada bangunan tinggi, kemudian kita berada di lantai kerja tetap ya, sudah tertera atau sudah tersedia yang namanya alat penahan jatuh untuk kolektif seperti jaring, bantalan dan lain sebagainya yang terpasang terinstal pada area kerja kita, itu sudah dikatakan sudah sesuai dengan standar gitu ya. Nah, itu untuk yang kolektif. Sekarang untuk yang personal, kemarin kita sudah sampaikan ya sedikit gitu ya, alat penahan jatuh personal atau perorangan itu yang kita pahami atau yang kita biasa kenal itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ada tali pengait ganda dengan peredam kejut ya, dengan peredam kejut ini. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya mobile fall arrestor, ini saya tertama di sini, mobile fall arrestor. Dan yang ketiga adalah mechanical fall arrestor atau tarik ulur otomatis, atau orang bilang biasanya self retract restraint ya, SRL. Ketiga alat penahan jatuh perorangan ini itu sama-sama harus mampu menahan beban 15 kN gitu ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, double hook lanjat with absorber atau tali pengait ganda dengan peredam kejut. Yang disarankan atau yang diacu, yang distandarkan pada Permenaker nomor 9 tahun 2016 memang harus double hook lanjat, tali pengait ganda dengan peredam kejut, di mana minimal harus mampu menahan beban 15 kN. Maka dari itu, sebelumnya juga sudah saya sampaikan juga, sebelum kita menggunakan, pastikan kita cek fisik, cek fungsi. Cek fisik, pastikan di sini tertera marking, dan marking tersebut sudah tertera minimal 15 kN. Di sini biasanya ya. Kemudian yang kedua, pastikan alat penahan jatuh
double hook lanjut dengan absorber tersebut mempunyai pengunci otomatis dan bisa mengunci secara otomatis, ya seperti ini, buka tutup seperti ini, bisa mengunci secara otomatis. Jadi kalau misalkan di lapangan mempunyai double hook lanjut yang seperti ini tapi si pengunci otomatisnya tidak kembali secara otomatis, berarti itu sudah dikatakan tidak standar lagi ya. Jadi diharapkan disimpan dulu lah, jangan dibuang. Yang kedua, panjang maksimal ya yang distandarkan adalah maksimal 1,8 meter ya. Jadi panjang maksimal si double hook lanjut ini adalah 1,8 meter, itu kata Permenaker nomor 9 tahun 2018, dan harus berperedam kejut. Ketika kita terjatuh, amit-amit ya, ketika kita terjatuh, kemudian peredam kejut itu berfungsi sebagai, pertama adalah untuk mengurangi hentakan ya, untuk meredam kejut tadi. Kedua adalah untuk mengurangi rusaknya coil arrestor itu sendiri, dan yang ketiga untuk mengurangi rusaknya angkur pada saat double hook lanjut ini ditambatkan. Nah, ada 5 prosedur atau teknik dan cara menggunakan double hook lanjut ini ya, pada saat kita menggunakan, baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Contohnya gini Bapak Ibu sekalian, saya akan bergerak secara vertikal menggunakan alat penahan jatuh. Yang pertama adalah double hook lanjut with absorber atau tali pengait ganda dengan peredam kejut. Nah, setiap alat penahan jatuh itu harus tertambat di arrestor, baik itu dada, ini namanya titik arrestor ya, daring arrestor, baik itu dada ataupun punggung. Jadi ketika Bapak di lapangan, Pak saya tidak mempunyai full body harness yang tidak ada arrestor di dada atau daring di dada, taruh di punggung ya, boleh, jangan taruh di punggung. Pasti kalau misalkan kita menggunakan full body harness yang saya gunakan, itu boleh cantolkan atau boleh tambatkan di dada ataupun di punggung, jangan pilih salah satu ya. Jadi setiap alat penahan jatuh kita tambatkan pada daring depan ataupun punggung. Kemudian kembali lagi ke teknik dan cara penggunaan double hook lanjut tadi. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan atau bergerak secara vertikal ataupun horizontal menggunakan double hook lanjut with absorber, kita prosedurnya yang pertama harus mencantolkan pada poin yang berbeda. Mungkin kemarin sudah saya singgung juga, kenapa sih harus pada poin yang berbeda? Karena ketika kita mencantolkan pada poin yang sama, khawatirnya contoh ini angkur, satu angkur ini gagal atau jebol dan lain sebagainya, maka kita tidak ada cadangan, tidak ada backup lagi ya. Ketika kita jatuh, anak tangga ini jebol, maka tidak ada cadangan atau backup. Akan tetapi pada saat kita mencantolkan pada poin yang berbeda, pahit-pahitnya ketika angkur yang atas ini jebol, maka kita ada cadangan, ada backup, satu hook atau satu lanjut lagi yang membackup kita pada saat kita terjatuh ya. Maka itu prosedur yang pertama, mencantolkan pada poin yang berbeda. Kemudian selanjutnya prosedur yang kedua atau teknik dan cara penggunaan double hook lanjut yang kedua itu adalah mencantolkan di atas kepala, atau bahasanya itu adalah mencantolkan pada titik jatuh nol ya, titik jatuh nol di atas kepala. Kenapa kok harus di atas kepala? Alasannya adalah ketika orang itu terjatuh, dia akan langsung tercantol, kemudian tidak ada hentakan atau hentakannya kecil. Makanya akibatnya pada saat kita mencantolkan titik nol kemudian kita jatuh ya, akibatnya adalah aman. Sedikit sekali tingkat hentakan pada saat kita mencantolkan pada poin nol. Maka sesuai dengan prosedur tersebut, itu kita harus mencantolkan pada poin nol. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, prosedur yang ketiga, pada saat kita bergerak baik itu vertikal atau horizontal, memindahkan secara bergantian. Jadi satu lepas, satu pasang, satu lepas, satu pasang. Jadi persekian detik pada saat kita melepas satu alat tersebut, satu lanjut tersebut, maka kita di backup, kita dicadangkan dengan satu lanjut yang telah tertambat di mayor axis, telah tertambat di 100% tie off. Di satu pasang, satu lepas, satu pasang, satu lepas. Nah, seperti ini. Kemudian prosedur yang keempat pastinya
tidak disarankan kita menambahkan atau mencantolkan pada poin 2, di mana poin 2 itu paling tidak di bawah pinggang atau sejaringan kaki. Kenapa kok tidak disarankan? Karena pada saat kita mencantolkan pada poin 2, begitu pekerja kita atau diri kita jatuh, maka hentakan pada saat kita terjatuh itu akan sangat besar. Bisa jadi 2 kali lipat dari berat badan si pekerja atau seorang manusia yang jatuh. Ya, maka dari itu titik 2 tidak disarankan. Karena apa? Walaupun sudah tersedia yang namanya absorber ya, karena absorber itu biasanya diproduksi atau dibuat atau dicantumkan di sini untuk mengantisipasi ketika kita jatuh pada titik 2 atau 3. Ya, maka dari itu walaupun kita sudah disediakan yang namanya absorber, tapi hindari dari yang namanya mencantolkan pada poin 2. Ya. Apa yang terjadi ketika kita mencantolkan pada poin 2? Yaitu tadi bisa cedera berat atau bahkan fatality. Ya. Karena dari adanya gaya gravitasi, begitu kita semakin tinggi kita jatuh, maka hentakan itu akan semakin besar. Nah, pada saat kita mencantolkan pada poin 2, begitu kita jatuh, mungkin saja 2 atau berapa kali lipatnya hentakan dari berat badan kita, maka apa yang terjadi? Bagian paha terjepit, bagian dada yang terjepit, ya, maka kita mungkin saja akan mengalami yang namanya suspensi trauma. Jadi saya harapkan ya, atau saya sarankan buat teman-teman semua bekerja ketinggian itu hindari dari yang namanya mencantolkan pada poin 2. Ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan di tempat kerja kita hanya ada contoh, saya akan membangun scaffolding, kemudian saya mau membuat lift berikutnya, tidak ada tempat untuk mencantolkan dan lain sebagainya, adanya titik 2. Jalan keluarnya apa, Pak? Yaitu tadi kita membuat yang namanya angkur tidak permanen. Saran yang paling baik gitu ya, angkur tidak permanen, kita buat angkur tersebut atau kita lilitkan pada bagian-bagian pipa-pipa atau bagian scaffolding yang vertikal dan sebagainya. Kita buat angkur permanen seperti ini. Untuk apa? Untuk kita tambatkan yang namanya double hook lanjut, sehingga minimal dia berada tersambat pada titik 1 ataupun 0. Pak, saya nggak punya alat tersebut, apakah boleh tetap saya mencantolkan di titik 2? Kemudian saya bilang, ya, titik 2 bukan tidak boleh, bisa, ya, bisa dilakukan, tapi tidak disarankan. Maka dari itu, akan kalau tidak 1 ataupun 0. Pak, perusahaan tidak mau membeli yang namanya alat-alat tersebut. Ya, sampaikan pada perusahaan Bapak, lebih mahal alat atau lebih mahal nyawa manusia? Kembali lagi ya, lebih mahal alat atau lebih mahal nyawa manusia? Alat rusak bisa kita beli lagi, tapi manusia ketika itu jatuh meninggal, apakah kita bisa beli lagi? Mungkin tidak ya. Nah, kemudian yang terakhir, prosedur yang kelima, ketika hook kita lebih kecil dari struktur, artinya ketika kita mau menambatkan, kita mau menyantolkan, tapi ternyata strukturnya lebih besar daripada hook kita, sehingga kita harus mencantolkan dengan posisi melilit seperti ini. Ingat, itu sudah saya sampaikan, pada posisi seperti ini tidak disarankan, atau melilit seperti ini tidak disarankan. Kenapa? Pada saat kita mencantolkan melilit seperti ini, yang harusnya menahan jatuh adalah ini, Pak, hooknya. Tapi pada saat kita melilit seperti ini, begitu kita jatuh, khawatirnya yang terjadi adalah yang menahan jatuh adalah bagian penguncinya. Ingat, ini penahan jatuh, ini hanya untuk mencegah supaya si hook itu tidak terlepas ya. Jadi ini bukan sebagai penahan jatuh bagian penguncinya. Nah, itulah 5 prosedur untuk penggunaan yang namanya double hook lanjut with absorber atau alat penahan jatuh yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya alat penahan jatuh mobile fall arrestor. Ini ya, kita tidak bisa tentang merek apapun boleh, silakan. Yang penting adalah fungsinya sebagai mobile fall arrestor ya. Yang saya display di sini ada 2 yang seperti ini ya, fungsinya sebagai mobile fall arrestor, di mana mobile fall arrestor ini adalah alat penahan jatuh yang kedua. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak bisa menggunakan yang namanya double hook ya, tidak bisa menggunakan alat penahan jatuh yang pertama tadi ya, double hook lanjut dengan absorber, maka
kita juga disarankan menggunakan mobile valve arrestor. Cara kerja mobile valve arrestor ini, dia pada saat digunakan dia akan mengikuti pergerakan si pekerja. Ini pun sama. Ingat, alat penahan jatuh itu harus tertambat pada arrestor atau pada titik jatuh atau pada bearing bagian depan atau punggung. Ya, seperti ini. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah dia akan mengikuti pergerakan kita secara vertikal, ya, naik turun dia ngikutin. Begitu kita jatuh, klek, dia akan mengunci secara otomatis. Ya, makanya disebut sebagai mobile valve arrestor atau alat penahan jatuh bergerak. Ya, ini naik turun ngikutin, begitu kita jatuh, klek, dia akan mengunci. Nah, yang perlu kita pahami adalah sebelum kita memulai atau menginstal, sebelum kita memasang alat tersebut, pastikan cek fungsi, cek fisik. Ya, selalu cek fungsi, cek fisik. Cek fisik dulu apakah alat ini memang benar-benar digunakan sebagai penahan jatuh, ya sesuai dengan standarnya. Kemudian biasanya di alat tersebut itu ada tanda panah, di mana tanda panah yang seperti ini tanda panah ini itu diharapkan untuk menunjuk atau untuk mengarah ke bagian atas. Ini ya, ini bagian angkur atas, ini angkur. Kemudian begitu kita pasang mobil valve arrestornya, jadi bagian panah ini menunjuk pada angkur, ya, bagian panah menunjuk pada angkur. Nah, setelah bagian panah ini kita sudah menunjuk pada angkur, kemudian kita kunci atau kita kaitkan dengan karabiner dan jangan lupa dikunci, ya. Nah, pada saat kita sudah menggunakan alat ini, kita tinggal bergerak secara vertikal. Nah, syaratnya menggunakan alat ini setelah kita menggunakan atau mengecek cek fisik, cek fungsi, ya. Yang pertama adalah pastikan si angkur tersebut harus tertambat pada angkur yang kuat, ya, minimal 15 kN tadi. Kemudian yang kedua adalah alat ini hanya digunakan untuk pergerakan vertikal. Pak, horizontal boleh nggak? Horizontal boleh, tapi tidak boleh lebih dari 15 derajat. Ya, kemudian ini dia boleh dari 15 derajat. Karena kalau misalkan kita menggunakan secara horizontal itu nanti tidak tepat penggunaannya. Ya, maka dari itu alat ini biasanya digunakan untuk posisi yang vertikal. Nah, Pak, kalau misalkan saya sudah menggunakan alat ini, apakah saya harus juga menggunakan alat ini jadi double gitu ya? Tidak usah Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita sudah menggunakan satu alat penahan jatuh, ya, maka alat penahan jatuh yang lainnya tidak usah digunakan. Tapi kalau alat penahan jatuh dan pencegah jatuh, contoh seperti ini. Jadi pada saat saya bekerja menggunakan alat penahan jatuh, kemudian saya akan bekerja menggunakan pencegah jatuh, gitu ya. Ini penahan jatuh sudah terinstall, dan pada saat saya bekerja mau menggunakan pencegah jatuh. Jadi prosedur kita atau tugas kewenangan kita yang pertama kemarin kan bekerja menggunakan alat penahan jatuh serta pencegah jatuh. Ini penahan jatuh, ini pencegah jatuh. Jadi pada saat pencegah jatuh atau walking positioning atau posisi kerja ini sudah kita install, sudah kita pasang gitu ya, kemudian tidak disarankan alat penahan jatuh ini dirilis atau dilepas. Karena apa? Kedua alat ini mempunyai fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Yang satu sebagai penahan jatuh, yang satu sebagai pencegah jatuh. Jadi kalaupun si walk positioning ini kita sudah gunakan, kita sudah tambatkan seperti ini, tapi si penahan jatuh tidak boleh dirilis. Mungkin kita sering lihat ya teman-teman kita dari pekerja-pekerja yang dia naik tiang listrik dan lain sebagainya, dia hanya menggunakan alat pencegah jatuh saja, dia tanpa menggunakan alat penahan jatuh. Ya mungkin ya kurang tepat mungkin ya. Jadi disarankan adalah kita bekerja pada ketinggian itu menggunakan alat penahan jatuh dan alat pencegah jatuh. Itu mobil valve arrestor ya yang kedua. Jadi penahan jatuh yang kedua adalah mobil valve arrestor, alat penahan jatuh bergerak. Macamnya banyak ya, saya tidak akan menyebutkan merek dan sebagainya, tapi yang kita lihat adalah standar dan fungsinya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya alat penahan jatuh ulur tarik. Ini penahan jatuh tarik atau mechanical valve arrestor. Ini mechanical valve arrestor
ini pada saat kita mau gunakan kalian sama ya, cek fungsi, cek fisik. Jadi jangan tiba-tiba Pak saya mau naik ke atas kemudian saya langsung pakai tanpa dicoba, tanpa dicek fungsi dan tanpa dicek fisik. Cek fungsi, cek fisik. Kita coba dulu. Nah, sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016 di mana tarik ulur otomatis ini pada saat kita coba naik dan turun gitu ya, begitu kita hentakan seperti ini, maksimal dia memanjang di 0,6 meter. Jadi kalau misalkan kita coba, ini kita tambahkan lebih tinggi dari kepala kita di titik 0 gitu ya. Kemudian kita pakai ini. Nah, sebelum kita pasang, sebelum kita gunakan, kita harus cek dulu. Kita sejarkan dengan dada. Kemudian pada saat kita naik turun, ya, klek. Nah, jarak dari dada sampai ujung hook, kalau misalkan dia lebih dari 0,6 meter, maka itu dikatakan tidak standar. Jadi pada saat kita menggunakan cek fungsi, kita cek dulu benar nggak sih dia bisa mengunci secara otomatis. Kalau benar bisa mengunci otomatis berarti masih bagus, dan kalau misalkan dia memanjang kurang dari 0,6 berarti itu masih standar. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 0,6 itu dikatakan sudah tidak standar. Kata siapa? Permenaker nomor 9 tahun 2015 ya. Cek fungsi, cek fisik. Selain fungsi tarik ulur otomatis, ini pun kita cek bagian hooknya Bapak Ibu sekalian. Pastikan bagian pengunci atau hooknya di sini terdapat atau tersedia pengunci yang dimana pengunci tersebut harus bisa kembali secara otomatis. Nah, kemudian tambahan saja, biasanya kita install yang namanya tali pancing. Kalau kita bilang ini tali pancing ya, tali ini berguna ketika alat ini sudah diinstal, kemudian kita mau naik, kan tidak mungkin kita naik dulu ambil ujung hook ini, kemudian kita turun lagi baru kita pakai. Maka dari itu tali pancing ini berfungsi untuk menarik ketika kita mau gunakan. Jadi kita berada di bawah dan alat ini berada di atas, kita mau turunkan, kita tinggal tarik tali pancingnya ini. Dan yang terpenting ini Pak, pekerja saya kebanyakan seperti ini, begitu dia mau gunakan, begitu dia mau pakai, yang dia coba adalah dia pegang talinya dan dia hentakan seperti ini. Saya katakan kalau Bapak hentakan seperti ini, maka yang Bapak cek, yang Bapak tes fungsinya adalah fungsi dari tali ini. Maka dari itu pada saat kita mencoba, setidaknya pegang bagian hooknya seperti ini, baru kita naik dan turunkan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tambahkan baik itu di dada ataupun di punggung. Silakan pilih salah satu. Ini pun sama. Ketika sudah menggunakan satu alat penahan jatuh, kita disarankan tidak usah menggunakan alat penahan jatuh lainnya. Nah, saya pernah mendapatkan pekerja saya, begitu saya mengawasi di lapangan, pekerja saya temukan mereka mencantolkan antara hook lanjat ini dengan hook si mechanical pole arrestor. Ya, perlu diingat, alat penahan jatuh, setiap alat penahan jatuh harus tercantol pada arrestor dada ataupun punggung, dan tidak disarankan alat ketemu dengan alat. Nah, seperti ini tidak disarankan ya, alat penahan jatuh ketemu dengan alat penahan jatuh lainnya. Jadi setiap alat penahan jatuh itu harus tertempel, tercantol pada titik jatuh, baik itu double hook lanjat dengan absorber ya, mobile pole arrestor ataupun mechanical pole arrestor, lalu alat penahan jatuh tertambat pada arrestor dada ataupun punggung. Nah, yang terakhir, satu alat satu orang. Ini yang sering kita jumpai juga di lapangan. Jadi karena mungkin areanya itu memang benar-benar alatnya cuma satu dan ternyata yang kerja itu harus 3 orang, maka pada saat saya melakukan safety patrol, saya sering jumpai si Pak A gitu ya, Pak A mencantolkan di bagian hook atas seperti ini, dan si Pak B mencantolkan pada bagian hook seperti ini, atau Pak A numpang gitu ya. Nah, ini tidak diizinkan, ingat ya. Jadi ini tidak disarankan, tidak diizinkan. Satu alat digunakan untuk rame-rame atau salome, satu alat digunakan untuk rame-rame. Nah, itu ketiga alat penahan jatuh perorangan. Ada mobile pole arrestor,
ada mechanical fault arrestor, serta ada double hook lanjut dengan absorber. Silahkan pilih salah satu, mana yang sekiranya sesuai dengan area kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalkan ada suatu ketika atau ada satu pekerjaan yang tidak bisa menggunakan ketiga alat tersebut, tidak bisa menggunakan double hook lanjut dengan absorber, tidak bisa menggunakan mechanical fault arrestor, dan tidak bisa menggunakan mobile fault arrestor, maka apa saran dari kita? Maka solusinya apa? Di Permenaker nomor 9 tahun 2016 di situ dikatakan bahwasanya ketika tiga alat ini tidak bisa digunakan, maka kita disarankan menggunakan yang namanya satu sistem terpandu. Jadi yang perlu kita ingat adalah kita bekerja di ketinggian itu menggunakan tiga alat penahan, atau pilih salah satu dari di antara tiga penahan jatuh, dan kalau misalkan ketiga itu tidak bisa digunakan, kita disarankan menggunakan atau melakukan yang namanya sistem terpandu. Mungkin nanti sistem terpandu akan disampaikan pada video berikutnya, gitu ya. Yang saat ini yang ingin saya sharingkan, yang ingin saya sampaikan adalah tentang alat atau perangkat percegah jatuh dan perangkat penahan jatuh, baik itu kolektif ataupun perorangan. Ya. Mungkin itu saja yang kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan dalam sesi ini. Tentang perangkat pencegah jatuh dan tentang perangkat penahan jatuh. Ada yang kurang mohon dikoreksi teman-teman sekalian, karena memang kekurangan milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang di atas. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita lanjut di video berikutnya. Silakan komen, silakan beri saran, apalagi yang kita akan sampaikan lagi. Yang pastinya mudah-mudahan saya bisa membuat video berikutnya ya, untuk menjelaskan tentang full body harness, untuk menjelaskan tentang yang namanya tali temali, untuk menjelaskan tentang yang namanya APD, untuk menjelaskan tentang job safety analysis sebagai ketinggian. Mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk video berikutnya. Saya Panitra Harjo, anggota ARHAI Asosiasi Rope Access Indonesia dan praktisi K3 Indonesia. Salam ketinggian, salam safety.